Dia pikir dia menang besar saat mengusirku dengan uang 3 juta setelah menjual rumah 7 miliarku demi gundiknya. Tapi dia tidak tahu kalau apa yang kurencanakan buatnya menyesal di kemudian hari. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Rumah ini nilainya 7 miliar rupiah. Tapi penghuni paling berisiknya tidak menyumbang satu paku pun untuk membangunnya. Namanya Fajar. Suamiku yang tampan tapi belakangan ini tingkahnya makin mirip kucing hias yang kerjanya cuma makan, tidur, dan minta dibelai. Setiap pagi aku melihatnya duduk santai di teras belakang yang menghadap kolam renang, menyeruput kopi mahal yang bijinya pun aku yang beli, sambil memandang sekeliling seolah dia adalah raja minyak yang sedang memantau ladang emasnya. Padahal, pekerjaan tetapnya hanyalah mengaku sebagai konsultan lepas. Sebuah jabatan keren yang sampai sekarang aku tidak tahu apa yang dikonsultasikannya dan kepada siapa. Mungkin dia berkonsultasi dengan angin, karena uang yang masuk rekeningnya lebih sering kosong melompong daripada berisi. Aku mewarisi darah pedagang ulet dari nenekku, wanita tangguh yang mengubah lembaran benang menjadi kain tenun bernilai tinggi, sementara Fajar sepertinya mewarisi bakat menghabiskan warisan orang lain. Awal pernikahan kami 8 tahun lalu tidak seburuk ini. Dia masih punya semangat kerja meski hasilnya pas-pasan. Namun, kemewahan yang kuberikan pelan-pelan melunturkan tulang punggungnya hingga menjadi lunak seperti agar-agar. Dia mulai merasa bahwa hartaku adalah hartanya, keringatku adalah miliknya, dan tugasnya di dunia ini hanyalah menikmati fasilitas bintang 5 yang tersedia di rumah ini. Lucunya, dia sering protes kalau sambal di meja makan kurang pedas. Padahal beli cabai pun dia tidak pernah ingat. Ponsel Fajar kini punya nyawa sendiri. Benda itu tidak pernah lepas dari genggamannya bahkan saat dia masuk ke kamar mandi. Dulu, ponselnya tergeletak sembarangan di meja tamu atau di atas kasur. Terbuka lebar tanpa kata sandi karena dia bilang tidak ada rahasia di antara kami. Sekarang, benda kota itu dijaga lebih ketat daripada brankas bank sentral, selalu telungkup jika ditaruh di meja, dan dia akan melompat kaget seperti tersengat listrik kalau aku tidak sengaja menyenggolnya. Pernah suatu malam aku melihat notifikasi pesan masuk dengan nama kontak, montir bengkel, tapi emotikon di belakangnya adalah gambar hati berwarna merah muda. Sejak kapan tukang bengkel mengirim tanda cinta jam 12 malam? Kecuali Fajar sedang memperbaiki hubungan asmara dengan mesin mobil. Jelas ada yang tidak beres. Indera penciuman seorang istri itu setajam radar pelacak musuh. Dan hidungku mencium aroma bencana yang baunya manis menyengat. Akhir-akhir ini, baju kemeja Fajar sering berbau parfum wanita yang murah dan menusuk hidung. Jenis wewangian vanila berlebihan yang biasa dipakai remaja yang baru belajar berdandan. Padahal aku selalu memakai parfum aroma kayu cendana yang elegan dan lembut. Ketika aku bertanya tentang bau itu, Fajar dengan enteng menjawab kalau dia baru saja berdesakan di dalam lift mall dengan banyak orang. Alasan yang luar biasa konyol. Mengingat dia pergi menggunakan mobil pribadi dan dia bukan tipe orang yang mau naik lift barang berdesakan dengan orang asing. Mungkin dia pikir aku bodoh. Atau mungkin dia pikir hidungku sedang tersumbat total. Uang tabungan operasional rumah tangga kami mulai bocor halus. Awalnya hanya ratusan ribu. Lama-lama jutaan rupiah menguap tanpa jejak yang jelas. Saat aku memeriksa mutasi rekening, banyak penarikan tunai di lokasi-lokasi yang tidak wajar. Seperti di dekat toko perhiasan atau butik tas wanita di pusat kota. Fajar beralasan uang itu dipakai untuk menjamu klien potensial atau dana taktis proyek yang sedang dia rintis. Proyek apa yang butuh dana taktis untuk membeli tas tangan wanita? Mungkin dia sedang merintis usaha menjadi penata gaya. Tapi aku sangat meragukan selera modenya mengingat dia masih sering memadukan celana kotak-kotak dengan kemeja batik. Kebohongan itu ibarat bangkai. Mau ditutup pakai selimut sutra pun baunya pasti akan tercium juga. Suatu siang yang terik, aku pulang lebih awal dari pabrik tenun karena kepalaku pening. Dan aku melihat mobil Fajar tidak ada di garasi padahal dia bilang sedang sakit demam dan butuh istirahat total di rumah. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia ke dokter atau apotek untuk membeli obat penurun panas. Tapi naluriku berkata lain.
Naluri yang menyuruhku untuk membuka aplikasi pelacak lokasi yang diam-diam sudah kupasang di mobilnya sejak bulan lalu. Titik merah di peta itu tidak berada di rumah sakit, melainkan berkedip manja di parkiran sebuah hotel bintang 4 di pinggiran kota. Rupanya demam suamiku hanya bisa sembuh dengan terapi kamar hotel. Wanita itu, mari kita sebut saja dia si benalu cantik, akhirnya menampakkan wujudnya tanpa perlu kucari susah payah. Seminggu setelah insiden hotel itu, aku melihat mereka berdua sedang makan siang di sebuah restoran steak mahal saat aku sedang rapat dengan pemasok benang di seberang jalan. Namanya Monica. Aku tahu dari media sosialnya yang tidak sengaja muncul di saran pertemanan karena algoritma internet yang kadang kejam tapi jujur. Dia masih muda, cantik dengan riasan tebal, dan punya selera barang mewah yang dibiayai oleh suami orang. Di sana, aku melihat Fajar tertawa lebar, tawa yang sudah lama hilang saat bersamaku. Dia menyuapi wanita itu dengan potongan daging, pemandangan yang membuat perutku mual lebih dari sekadar masuk angin. Ironis sekali, dia memakai uangku untuk mentraktir wanita lain makan enak, sementara di rumah dia sering mengeluh kalau aku masak sayur asem melulu. Makan malam hari itu terasa hambar meski aku sudah memasak rendang kesukaannya dengan bumbu paling mantap. Aku menatap wajah Fajar yang pura-pura lelah. Dia bilang baru saja seharian keliling kota mencari lahan untuk klien properti. Dia mengeluh kakinya pegal dan minta dipijat nanti malam. Padahal aku tahu dia seharian duduk manis di sofa empuk restoran dan kursi bioskop. Aku menahan diri untuk tidak menyiram kuah rendang ke wajahnya yang tanpa dosa itu. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk-angguk mendengarkan dongeng sebelum tidurnya, sambil dalam hati menyusun rencana. Orang bilang jangan ambil keputusan saat marah. Jadi aku memutuskan untuk menelan amarahku bulat-bulat dan mengubahnya menjadi bahan bakar strategi yang dingin dan mematikan. Puncaknya adalah percakapan telepon yang tidak sengaja kudengar dari balik pintu ruang kerjanya yang sedikit terbuka. Suaranya pelan tapi antusias. Nada bicara yang penuh harapan palsu. Dia sedang berbicara dengan seseorang tentang sertifikat rumah ini, rumah warisan nenekku yang kubangun ulang dengan keringat dan air mata. Aku mendengar dia menyebut angka 7 miliar rupiah dan kata, tunai keras. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Bukan karena takut kehilangan rumah, tapi karena takjub dengan keberaniannya yang sudah melampaui batas kewarasan. Dia berencana menjual atap di atas kepalaku, tempat kami berteduh selama ini, demi memulai hidup baru dengan si Monica itu. Dia pikir karena sertifikat rumah itu tersimpan di brankas yang kuncinya dia tahu, dia bisa seenaknya memindah tangankan hak milik. Fajar tidak tahu siapa yang dia hadapi. Dia lupa kalau istri yang dia anggap penurut dan sibuk bekerja ini adalah pemain catur ulung dalam dunia bisnis. Dia pikir aku hanya diam karena tidak tahu. Padahal aku diam karena sedang menggali lubang kubur untuk keserakahannya. Malam itu, sambil menatap punggungnya yang tertidur pulas dan mungkin sedang bermimpi indah tentang hidup mewah di luar negeri bersama gundiknya, aku tersenyum sendiri dalam gelap. Dia ingin bermain api di rumah kayu, maka aku akan memberinya bensin. Tapi aku pastikan aku yang memegang pemantik apinya. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku jamin babak terakhirnya tidak akan menyenangkan bagi dia. Biarkan dia merasa menang sebentar. Karena orang yang terbang terlalu tinggi tanpa saya pasti akan sakit sekali saat jatuh menghantam tanah. Pagi itu dimulai dengan keanehan yang luar biasa, seolah matahari terbit dari sebelah utara. Fajar, yang biasanya bangun siang dan langsung mencari kopi, tiba-tiba sudah rapi jali dengan kemeja setrikaan licin dan membawakanku nampan berisi sarapan ke tempat tidur. Roti bakar dengan selai nanas kesukaanku tersaji rapi, lengkap dengan segelas susu hangat yang uapnya masih mengepul. Aku menatapnya curiga, karena terakhir kali dia bersikap manis seperti ini adalah saat dia merengek minta dibelikan motor gede 2 tahun lalu. Senyum di wajahnya begitu lebar dan cerah, persis seperti foto caleg di pinggir jalan yang sedang mengumbar janji manis. Jelas ada udang di balik batu, atau mungkin ada buaya di balik roti bakar ini. Dia duduk di tepi ranjang sambil memijat kakiku pelan. Sebuah pelayanan langka yang biasanya harus kubayar dengan memberikan uang jajan tambahan. Mulut manisnya mulai bercerita tentang berita kriminal di televisi, tentang maraknya perampokan rumah mewah yang menyasar dokumen berharga. Katanya, menyimpan surat-surat penting di rumah itu bahaya, rawan dicuri, rawan kebakaran,
dan rawan dimakan rayap. Aku hanya mengunyah roti sambil menahan tawa, karena satu-satunya rayap yang menggerogoti hartaku saat ini sedang duduk tepat di hadapanku. Aktingnya lumayan meyakinkan. Wajahnya dibuat cemas seolah dia peduli setengah mati pada keamanan aset kami. Padahal aku tahu dia cuma peduli pada seberapa cepat aset itu bisa dijual. Topik pembicaraan akhirnya mengerucut pada sasaran utamanya, yaitu sertifikat rumah pusaka ini. Dengan nada bicara yang sok bijak, Fajar mengusulkan agar sertifikat rumah dipindahkan saja ke layanan penyimpanan di bank tempat temannya bekerja. Alasannya terdengar sangat mulia, yaitu demi keamanan masa depan kami berdua, supaya hati tenang dan tidur nyenyak. Padahal aku tahu betul, yang dia maksud adalah tas kerja calon pembeli yang sudah dia hubungi, dan keamanan masa depan yang dia bicarakan adalah masa depannya bersama wanita lain. Dia pikir aku tidak tahu kalau dia sudah membuat janji temu dengan notaris abal-abal besok pagi. Dia benar-benar menganggapku wanita bodoh yang hanya tahu soal benang dan kain. Aku memasang wajah polos, wajah istri penurut yang mempercayai suaminya 100%. Aku pura-pura ketakutan mendengar cerita perampokan karangannya itu dan langsung setuju dengan ide briliannya untuk memindahkan sertifikat. Mata Fajar langsung berbinar, kilatan keserakahan terpancar jelas di sana, seolah dia baru saja memenangkan lotre hadiah utama. Dia bahkan menawarkan diri untuk mengurus semuanya hari ini juga. Katanya mumpung dia sedang luang dan tidak ada jadwal konsultasi. Tentu saja dia luang. Jadwal sibuknya kan hanya menghabiskan uangku dan merayu selingkuhannya. Semangatnya yang menggebu-gebu itu sangat menggelikan. Dia bahkan sampai tersedak ludahnya sendiri karena terlalu antusias. Langkah kakiku menuju ruang kerja terasa ringan, diiringi tatapan Fajar yang mengawal dari belakang seperti satpam menjaga truk uang. Aku membuka lukisan besar di dinding yang menutupi brankas besi, memutar kombinasi angka dengan pelan agar dia semakin tidak sabar. Di dalam brankas itu memang ada tumpukan dokumen, tapi sertifikat asli rumah ini sudah lama kusembunyikan di tempat lain, di sebuah kotak deposit resmi milikku sendiri yang kuncinya kubuang ke laut. Kiasan saja, kuncinya ada di tempat aman. Yang tersisa di brankas rumah hanyalah sebuah dokumen duplikat. Barang tiruan kualitas super yang dulu pernah kubuat untuk keperluan pameran properti sebagai bahan contoh. Kertas duplikat itu sangat mirip dengan aslinya. Tebalnya pas, warnanya meyakinkan. Bahkan ada stempel timbul yang terasa nyata jika diraba oleh orang awam. Namun, bagi mata jeli seorang pejabat tanah atau notaris yang jujur, kertas ini tidak lebih berharga dari bungkus gorengan. Ada kode pengaman yang hilang dan jenis tintanya sedikit berbeda. Detail kecil yang pasti luput dari perhatian Fajar yang sedang dimabuk harta. Aku mengambil map tebal itu, mengelusnya sebentar seolah berat melepaskannya. Sebuah drama kecil untuk memancing emosinya. Fajar menatap map itu seperti serigala kelaparan menatap domba gemuk. Tangannya sudah gatal ingin menyambar. Saat aku menyerahkan map itu ke tangannya, aku bisa merasakan jemarinya sedikit gemetar. Itu bukan gemetar karena haru, tapi gemetar karena adrenalin kejahatan yang memuncak. Dia buru-buru membuka map itu, memastikan isinya adalah kertas hijau berlambang Garuda yang dia incar selama ini. Dia mengangguk puas. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Senyum licik yang membuat wajah tampannya terlihat jelek sekali. Dia langsung memeluk map itu erat-erat di dadanya. Lebih erat daripada dia memelukku selama setahun terakhir. Tenang saja sayang. Ini akan aman bersamaku. Aku akan langsung ke bank sekarang, katanya dengan nada buru-buru. Aman apanya? Aman untuk dijual maksudnya. Fajar tidak membuang waktu sedetik pun. Dia langsung pamit dengan alasan harus segera menemui petugas bank sebelum jam istirahat. Dia menyambar kunci mobil, menyemprotkan parfum vanila norak itu lagi, dan melesat pergi secepat kilat. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mobilnya menjauh keluar gerbang. Membayangkan betapa bahagianya dia saat ini. Dia pasti sedang menelepon Monica, mengabarkan kalau harta karun sudah di tangan dan rencana pernikahan mewah mereka tinggal menghitung hari. Dia tidak sadar sedang membawa bom waktu di tangannya. Bom yang akan meledakkan semua angan-angan kosongnya tepat di depan wajahnya. Rumah kembali sunyi setelah kepergiannya. Tapi kali ini kesunyian itu terasa menenangkan, bukan mencekam. Aku kembali ke kamar.
menghabiskan sisa roti bakar yang tadi belum sempat kutelan. Rasanya enak juga. Mungkin karena dibumbui dengan rasa kemenangan yang sebentar lagi akan kuregu. Aku mengambil ponselku, menghubungi pengacara kepercayaanku yang sudah siaga sejak kemarin. Pak, ikannya sudah memakan umpan. Pastikan semua rekening dibekukan tepat waktu sesuai rencana. Ucapku singkat. Tidak perlu banyak bicara, karena dalam perang senyap ini, ketenangan adalah senjata yang paling mematikan. Sekarang, aku tinggal duduk manis dan menonton pertunjukan sirkus yang pemeran utamanya adalah suamiku sendiri. Mobil SUV hitam itu melesat keluar gerbang dengan kecepatan yang mungkin bisa membuat pembalap profesional geleng-geleng kepala. Dari balik jendela kamar di lantai 2, aku melihat Fajar memacu kendaraan itu seolah-olah dia sedang dikejar setan, atau mungkin dia justru sedang mengejar surga duniawinya. Melalui aplikasi penyadap suara yang tertanam manis di dashboard mobilnya, aku bisa mendengar dia bernyanyi dengan suara yang sumbang luar biasa. Dia menyanyikan lagu dangdut koplo tentang janda muda. Liriknya dia ganti seenak jidat dengan kata-kata tentang uang 7 miliar. Rasanya telingaku ingin protes dan minta ganti rugi. Tapi aku tahan demi mendapatkan informasi paling akurat tentang kebodohannya hari ini. Tujuan pertamanya tentu saja bukan bank seperti yang dia janjikan dengan wajah memelas tadi pagi. Mobil itu berbelok tajam ke arah apartemen Melati, tempat sang Ratu Benalu alias Monica tinggal. Tak lama kemudian, suara pintu mobil tertutup dan suara cempreng manja Monica memenuhi kabin. Mereka tertawa cekikikan seperti sepasang remaja yang baru saja berhasil bolos sekolah. Fajar dengan bangga memamerkan map tebal itu. Aku bisa membayangkan dadanya membusung sampai kancing kemejanya mau copot. Dia bersumpah pada Monica kalau kertas di dalam map itu adalah tiket emas mereka menuju Paris, Milan, atau negara manapun yang menjual tas mahal. Kasihan sekali. Padahal itu cuma tiket menuju kantor polisi atau minimal rumah sakit jiwa. Salinan sertifikat yang dibawa Fajar itu sebenarnya adalah sisa-sisa kejayaan masa laluku saat sering ikut pameran perumahan elit. Dulu, aku memesan replika dokumen itu di percetakan khusus dengan biaya yang lumayan mahal agar terlihat meyakinkan saat dipajang di etalase kaca. Kertasnya tebal, warnanya pas, hurufnya timbul. Pokoknya secara fisik 99% mirip aslinya. Namun, bagi mata ahli, kertas itu tidak punya nyawa. Tidak ada hologram pengaman yang hanya bisa dilihat dengan sinar khusus. Dan nomor registernya sengaja kucetak dengan angka cantik tanggal lahir nenekku. Tapi Fajar mana paham soal itu. Baginya kertas apapun yang ada tulisan, sertifikat hak milik, dan luas tanah ribuan meter adalah uang tunai yang siap cair. Siang harinya, penyadap suara di mobil menangkap percakapan yang lebih serius. Fajar bertemu dengan seseorang yang suaranya berat dan berwibawa. Sepertinya ini adalah perantara atau calon pembeli yang dia banggakan itu. Mereka tidak bertemu di kantor notaris resmi, melainkan di ruang privat sebuah rumah makan mahal. Ini semakin membuktikan kalau transaksi yang mereka rencanakan adalah transaksi bawah tangan, jenis jual beli cepat yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencuci uang atau orang bodoh yang kebelet kaya. Fajar terdengar sangat percaya diri. Dia menjelaskan detail rumahku seolah-olah dia yang memasang batu batanya satu persatu. Dia bahkan berani menjamin kalau istrinya, yaitu aku, sudah setuju dan tanda tangan pemindahan hak sudah siap. Luar biasa. Dia menjual namaku semudah menjual gorengan. Sementara Fajar sibuk dengan urusan tipu-tipunya, aku duduk santai di ruang kerjaku, ditemani segelas teh melati dan tumpukan berkas asli. Aku menghubungi Pak Harun, pengacara senior yang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Begitu mendengar ceritaku, Pak Harun tertawa terbahak-bahak sampai batuk. Dia tidak habis pikir ada suami senekat itu di zaman serba canggih ini. Kami pun mematangkan rencana untuk besok, hari di mana Fajar berencana melakukan transaksi final. Pak Harun sudah menyiapkan kejutan kecil di kantor pertanahan, sebuah blokir resmi atas nama Yayasan Keluarga. Jadi, siapapun yang mengecek status tanah rumah ini di sistem resmi akan menemukan fakta bahwa tanah ini tidak bisa dijual sembarangan. Apalagi oleh suami yang namanya bahkan tidak ada di surat nikah nenekku. Sore harinya Fajar pulang dengan wajah yang bersinar terang. Lebih terang dari lampu taman yang baru diganti bohlamnya. Dia membawa pulang sekotak martabak manis kesukaanku,
Mungkin sebagai sogokan kecil atau upaya meredam rasa bersalahnya yang tipis setipis tisu toilet. Dia bercerita dengan semangat kalau urusan di bank sudah beres dan sertifikat aman tersimpan di kotak deposit. Aku hanya mengunyah martabak itu sambil mengangguk-angguk bodoh. Dalam hati aku menghitung mundur. Karena besok adalah hari penentuan. Dia pikir dia sedang menata masa depan. Padahal dia sedang menyusun batu nisan untuk harga dirinya sendiri. Malam itu, Fajar tidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin dia lelah setelah seharian berakting menjadi orang kaya baru. Atau mungkin dia ingin memimpikan uang 7 miliar itu lagi. Aku menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Wajah yang dulu pernah kucintai setengah mati tapi sekarang hanya menimbulkan rasa iba. Dia tidak sadar bahwa di laci meja kerjaku, sudah kusiapkan sebuah amplop coklat tipis berisi uang tunai 3 juta rupiah. Itu adalah bekal terakhir yang akan kuberikan padanya. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai ongkos pelajaran hidup bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi makan siang 7 miliar dari hasil keringat istri yang dikhianati. Sore itu, topeng Fajar akhirnya retak dan pecah berkeping-keping, menampilkan wajah aslinya yang lebih menyeramkan daripada badut pasar malam yang luntur riasannya karena kehujanan. Dia pulang ke rumah bukan dengan senyum manis atau martabak seperti kemarin, melainkan dengan gaya berjalan angkuh seolah dia baru saja membeli separuh benua Asia. Tanpa permisi dan tanpa basa-basi, dia masuk ke kamar tidur kami dan mulai mengeluarkan suara gaduh seperti sedang ada penggerebekan pasar. Aku yang sedang duduk santai membaca majalah di ruang tengah hanya dia mendengarkan. Membiarkan dia menuntaskan drama babak pertamanya yang penuh semangat. Tak lama kemudian, dia menyeret koper lamaku yang sudah berdebu dari gudang, koper butut yang resletingnya macet sebelah, lalu melemparkannya begitu saja ke lantai marmer ruang tamu hingga menimbulkan bunyi gedebuk yang menyakitkan telinga. Pemandangan selanjutnya sungguh menggelikan sekaligus menyedihkan. Fajar mulai melempar baju-bajuku ke arah koper itu dengan gaya seolah sedang memberi makan ikan lele di kolam. Baju tidur, kemeja kerja, hingga daster batik kesayanganku terbang melayang di udara sebelum mendarat acak-acakan di lantai. Dia tidak berniat merapikannya. Dia hanya ingin menyingkirkan barang-barang itu dari pandangannya secepat mungkin. Napasnya memburu, matanya melotot. Persis seperti aktor antagonis di sinetron azab yang sedang memarahi pembantu. Mulai hari ini, detik ini juga, kamu angkat kaki dari rumah ini. Teriaknya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Mungkin biar tetangga sebelah ikut dengar betapa jantannya dia hari ini. Dia berdiri tolak pinggang di hadapanku, menghalangi cahaya matahari sore yang masuk dari jendela, merasa dirinya besar dan berkuasa. Dengan nada bicara yang penuh penghinaan, dia mengumumkan kalau rumah ini, istana yang kubangun dengan tetes keringatku, sudah laku terjual seharga 7 miliar rupiah. Katanya, pembeli baru akan datang besok pagi untuk serah terima kunci. Jadi dia harus membersihkan rumah ini dari hama yang tidak diinginkan. Dan hama itu ternyata adalah aku, istri sahnya sendiri. Lucu sekali. Dia mengusir pemilik asli rumah demi menyambut pembeli yang memegang sertifikat palsu. Kepercayaan dirinya sudah melampaui batas atmosfer bumi. Melayang tinggi di angkasa tanpa sadar kalau roketnya kehabisan bahan bakar. Puncak dari penghinaan itu adalah saat tangannya merogoh saku celana dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis yang sudah lecek. Dia melempar amplop itu ke wajahku. Untung refleksku bagus jadi aku bisa menangkapnya tepat di udara sebelum menampar pipiku. Di situ ada uang 3 juta rupiah. Itu pesangon untukmu, katanya dengan nada meremehkan. Dia bahkan memberikan instruksi detail agar aku mencari kamar sewaan murah di pinggiran kota. Tempat kumuh yang katanya cocok dengan status baruku sebagai janda miskin yang dibuang suami. 3 juta rupiah untuk menebus 8 tahun pengabdian dan rumah 7 miliar? Matematika Fajar sepertinya macet di kalkulator rusak. Atau mungkin nuraninya sudah dia gadaikan di toko loak. Aku memegang amplop itu, merasakan ketipisannya yang menyedihkan. Rasanya ingin sekali ku tertawakan wajahnya saat itu juga. Tapi naskah drama ini menuntutku untuk terlihat kalah dan pasrah. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang hampir meledak di bibirku. Dalam hati aku membatin, 3 juta ini bahkan tidak cukup untuk membeli krim wajah bulananku. Tapi bagi Fajar, ini adalah simbol kedermawanan seorang raja. Dia pikir dia sedang menghukumku dengan kemiskinan.
Padahal dia sedang memberiku tiket emas menuju kebebasan. Uang 3 juta ini akan kusimpan baik-baik sebagai kenang-kenangan, sebagai bukti betapa murahnya harga dirinya di mataku. Tanpa membantah sepatah kata pun, aku mulai memunguti baju-bajuku yang berserakan di lantai dan memasukkannya asal-asalan ke dalam koper butut itu. Aku tidak menangis, tidak memohon, dan tidak berlutut di kakinya seperti yang mungkin dia harapkan. Ketenanganku justru membuatnya sedikit bingung. Keningnya berkerut melihat reaksiku yang datar-datar saja. Mungkin dia berharap aku histeris, menjambak rambut, atau memeluk kakinya sambil meraung-raung minta dikasihani. Maaf saja Mas Fajar, air mataku terlalu mahal untuk ditumpahkan demi lelaki yang menjual istrinya demi gundik dan uang semu. Aku menyeret koper itu keluar dari pintu utama. Suara roda koper yang beradu dengan lantai granit terdengar seperti musik perpisahan yang indah. Di teras, aku berhenti sejenak dan berbalik menatapnya. Fajar masih berdiri di sana dengan senyum pongah, merasa menang telak. Selamat menikmati istanamu malam ini, Mas. Tidurlah yang nyenyak. Ucapku pelan, tulus dari hati yang paling dalam, karena aku tahu ini adalah malam terakhir dia bisa tidur di kasur empuk itu. Aku melangkah keluar gerbang yang tinggi menjulang, menghirup udara sore yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Gerbang besi itu tertutup perlahan di belakangku, memisahkan aku dari masa lalu yang busuk, dan aku berjalan pergi dengan senyum lebar, siap menarik tuas perangkap yang sudah kusiapkan. Suara besi beradu dengan besi terdengar nyaring saat gerbang tinggi itu ditutup rapat dari dalam, sebuah bunyi final yang menandakan terusirnya sang ratu dari istananya sendiri. Aku berdiri mematung di pinggir jalan selama beberapa detik, bukan karena sedih, melainkan karena menahan tawa yang menggelitik perut sampai rasanya mau kram. Fajar benar-benar mengunci gerbang itu 2 kali, bahkan aku mendengar suara gembok besar dipasang, seolah-olah dia takut aku akan mendobrak masuk menggunakan koper butut ini. Padahal, kalaupun dia memohon sambil sujud mencium kakiku agar aku kembali masuk ke sana, aku pasti akan menolak mentah-mentah. Rumah itu sekarang sudah tercemar oleh hawa keserakahan dan sebentar lagi akan menjadi panggung tragedi, dan aku lebih memilih menonton pertunjukan sirkus itu dari kursi penonton VIP yang jauh dan aman. Tetangga sebelah rumah, Ibu Susi yang hobi menyiram tanaman sambil memantau gosip terkini, kebetulan sedang berada di terasnya. Matanya membulat melihatku berdiri di luar pagar dengan koper besar dan wajah menunduk. Ini adalah kesempatan emas untuk memoles citra sebagai korban yang teraniaya. Jadi aku segera memasang wajah paling sendu yang pernah kulatih di depan cermin. Aku menyeka sudut mata yang kering, memberikan senyum tipis yang menyiratkan kepedihan mendalam, lalu menyeret koperku dengan langkah gontai melewati pagar rumah Ibu Susi. Mau pergi kemana, Mbak Ratna? Kok bawa koper besar sore-sore begini? Tanyanya dengan nada ingin tahu yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya menjawab lirih. Doakan saya kuat ya, Bu. Lalu mempercepat langkah. Besok pagi, kabar tentang Fajar yang tega mengusir istri setianya pasti sudah menyebar ke seluruh komplek perumahan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Setelah berjalan sekitar 200 meter dan memastikan tidak ada mata tetangga yang mengintai, tubuhku yang tadinya membungkuk lesu langsung tegak kembali seperti tentara siap tempur. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, memesan taksi daring kasta tertinggi yang kursinya empuk dan wangi, bukan angkutan umum reyot seperti yang disarankan Fajar. Sambil menunggu jemputan, aku membuka amplop coklat pemberian suaminya itu. 3 juta rupiah, uang yang dia banggakan sebagai modal hidup baru, tersusun rapi dalam pecahan 50 ribuan lecek. Baunya apek. Sepertinya ini uang simpanan lamanya yang disembunyikan di bawah kasur atau di dalam kotak sepatu. Aku tertawa kecil. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik apartemen rahasiaku selama sebulan. Taksi hitam mengkilap datang menjemput, dan sopirnya tampak kaget melihat penampilanku yang sederhana tapi membawa koper butut. Mungkin dia pikir aku habis merampok gudang atau kabur dari panti sosial. Ke apartemen Menteng Mas, Pak. Lewat jalan tikus saja biar tidak macet. Perintahku tegas sambil menyandarkan punggung. Sopir itu mengangguk patuh, dan saat mobil mulai melaju membelah kemacetan sore, aku merasa beban berat di pundakku terangkat satu persatu. Fajar menyuruhku mencari kos kumuh di pinggiran kota yang atapnya bocor dan airnya keruh, tempat yang menurutnya pantas untukku. Maaf saja,
Standar hidupku tidak akan turun hanya karena ulah satu lelaki tidak tahu diuntung. Aku punya apartemen mewah di pusat kota yang kubeli 2 tahun lalu sebagai investasi, tempat persembunyian yang bahkan Fajar tidak tahu keberadaannya karena dia terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri. Sesampainya di unit apartemenku yang nyaman dan sejuk, aku langsung melempar koper jelek itu ke sudut ruangan. Rasanya lega sekali bisa menghirup udara yang bebas dari aroma parfum vanila murah milik si Monica itu. Aku menyeduh teh bunga krisan hangat, duduk di sofa kulit yang lembut, dan mulai menjalankan tahap selanjutnya dari rencana besarku. Langkah pertama adalah menghubungi Pak Harun, pengacara senior yang sudah seperti paman bagiku. Halo, Pak Harun. Saya sudah keluar dari rumah. Operasi senyap resmi dimulai. Ucapku tenang. Dari seberang telepon, suara Pak Harun terdengar bersemangat. Dia bilang semua perangkap hukum sudah dipasang dengan rapi. Blokir sertifikat di Badan Pertanahan sudah aktif. Dan surat gugatan cerai beserta tuntutan ganti rugi sudah siap dilayangkan begitu Fajar melakukan kesalahan fatalnya besok. Malam semakin larut. Tapi mataku belum mengantuk sama sekali. Aku membuka laptop di meja kerja, menyalakan layar yang terhubung dengan kamera pengawas tersembunyi di ruang tengah rumah lamaku. Ya, sebelum pergi, aku sempat memasang beberapa kamera kecil seukuran kancing baju di tempat-tempat strategis yang tidak mungkin disadari oleh Fajar yang gaptek. Layar laptopku menampilkan gambar ruang tamu dengan jelas. Di sana, Fajar sedang duduk bersila di lantai karpet, ditemani oleh Monica yang entah kapan datangnya. Mereka sedang merayakan kemenangan semu ini dengan cara yang sangat norak. Di meja terhidang gorengan dingin dan botol sirup merah. Mungkin Fajar terlalu pelit untuk membeli makanan enak karena uang tunainya menipis. Atau mungkin dia sedang berhemat demi pesta pernikahan impian mereka. Aku melihat Fajar tertawa lebar sambil menunjuk-nunjuk pintu depan. Sepertinya dia sedang menceritakan ulang adegan pengusiranku tadi sore dengan bumbu-bumbu kepahlawanan. Monica tertawa cekikikan, menyandarkan kepalanya di bahu Fajar sambil sesekali menyuapkan tahu goreng ke mulut lelaki itu. Sungguh pasangan yang serasi. Sama-sama tidak punya hati dan sama-sama tidak punya otak. Fajar terlihat mengeluarkan map sertifikat palsu itu lagi, menciuminya berkali-kali seolah itu adalah jimat keberuntungan. Besok kita kaya raya. Sayang, 7 miliar di tangan. Serunya yang bisa kudengar jelas lewat pelantang suara laptop. Aku menyeruput tehku pelan, menikmati kenaifan mereka. Silakan bermimpi indah malam ini, karena besok pagi kalian akan bangun di neraka dunia nyata. Jari-jariku kemudian beralih ke aplikasi perbankan di ponsel. Ini adalah bagian yang paling kunanti-nantikan, yaitu memutus aliran oksigen keuangan Fajar. Selama ini dia memegang kartu tambahan yang terhubung dengan rekening utamaku, kartu sakti yang dia gunakan untuk gaya hidupnya. Dengan satu ketukan jari yang ringan, aku memilih menu, blokir kartu, dan bekukan aset. Seketika itu juga, akses Fajar ke semua sumber danaku tertutup rapat. Mulai detik ini, kartu di dompetnya tidak lebih berharga dari kartu permainan anak-anak. Aku membayangkan wajah paniknya saat mencoba membayar sesuatu nanti, dan bayangan itu membuat senyumku semakin lebar. Di layar laptop, Monica terlihat mulai merajuk. Dia menunjuk layar ponselnya yang menampilkan gambar cincin berlian. Fajar dengan gaya sokaya langsung mengangguk mantap, menepuk dadanya seolah berkata, "Tenang, besok abang belikan tokonya sekalian." Kasihan sekali Monica. Dia tidak tahu kalau calon suaminya itu sekarang miskin mendadak. Lebih miskin dari pengemis di lampu merah. Fajar mungkin masih punya sisa uang receh di dompetnya. Tapi itu tidak akan cukup untuk memuaskan nafsu belanja wanita seperti Monica. Hubungan mereka dibangun di atas pondasi uang. Dan begitu uang itu hilang, bangunan cinta mereka akan runtuh lebih cepat dari rumah kartu yang ditiup angin. Aku menutup laptop dengan perasaan puas. Rencana besok sudah tersusun rapi seperti barisan domino yang siap dijatuhkan. Pagi-pagi sekali, Fajar akan pergi menemui pembeli dan notaris dengan membawa sertifikat palsu itu. Di sana, dia akan dipermalukan habis-habisan. Pembeli yang marah akan menuntutnya. Notaris akan melaporkannya atas dugaan pemalsuan dokumen. Dan di saat yang sama, dia akan menyadari bahwa dia tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara atau bahkan untuk ongkos pulang. Skenario yang sangat indah.
Ditulis oleh sutradara yang hatinya sudah membeku. Sebelum tidur, aku kembali menatap amplop berisi uang 3 juta rupiah di atas meja. Uang itu terasa seperti sebuah lelucon gelap. Aku mengambil spidol merah dari laci, lalu menuliskan satu kata besar di amplop itu. Sumbangan. Ya, rencananya uang ini akan kumasukkan ke kotak amal masjid besok pagi atas nama Fajar. Semoga bisa sedikit meringankan dosa-dosanya yang segunung itu. Meskipun aku ragu 3 juta cukup untuk menebus kejahatannya. Aku mematikan lampu kamar, menarik selimut tebal yang hangat, dan memejamkan mata dengan senyum kemenangan. Malam ini aku tidur sendiri di ranjang yang luas, tapi rasanya jauh lebih nyaman daripada tidur berdua dengan musuh dalam selimut. Selamat malam dunia. Besok kita akan melihat bangkai kebohongan yang akhirnya tercium juga. Matahari pagi ini bersinar cerah sekali. Secerah masa depanku yang kini bebas dari beban hidup bernama Fajar. Aku terbangun di ranjang apartemenku yang empuk dengan perasaan seringan kapas. Tanpa perlu mendengar dengkuran suamiku yang suaranya mirip knalpot bajai rusak. Rutinitas pagiku kali ini sedikit berbeda. Bukan memasak sarapan atau menyeduh kopi, melainkan menyalakan laptop untuk memantau 2 tikus yang sedang berpesta di lumbung padi orang lain. Melalui kamera tersembunyi di ruang tengah rumah lamaku, aku melihat pemandangan yang membuat perut mula sekaligus geli. Fajar dan Monica sedang menikmati sarapan mewah yang sepertinya mereka pesan dari layanan antar. Bungkus-bungkus makanan berserakan di meja marmer mahalku yang biasanya selalu bersih mengkilap. Gaya mereka pagi itu benar-benar sudah seperti pemilik dunia seisinya. Fajar duduk dengan kaki diangkat ke atas meja. Kebiasaan jorok yang selalu kularang dulu, sambil merokok santai di dalam ruangan berpendingin udara. Asap rokoknya mengepul, menodai gorden sutra yang kupesan khusus dari pengrajin lokal. Di sampingnya, Monica sibuk membolak-balik majalah pernikahan yang entah dapat dari mana. Sesekali memeki kegirangan saat melihat gambar gaun pengantin yang ekornya menyapu lantai. Mereka tertawa lepas, membahas rencana bulan madu keliling Eropa, seolah uang 7 miliar itu sudah ada di dalam saku celana Fajar. Kasihan sekali. Mereka tidak sadar kalau satu-satunya perjalanan jauh yang akan mereka tempuh sebentar lagi hanyalah perjalanan menuju kantor polisi. Rencana mereka hari ini sungguh ambisius untuk ukuran orang yang dompetnya sedang sekarat. Dari percakapan yang tertangkap penyadap suara, Fajar berniat membawa Monica menginap di hotel termewah di pusat kota. Alasannya sungguh konyol. Dia bilang rumah ini sudah terjual, dan pemilik baru akan datang besok untuk inspeksi. Jadi mereka harus angkat kaki hari ini juga supaya tidak ketahuan masih menumpang. Logika Fajar memang ajaib. Dia yang mengusir pemilik asli rumah. Tapi dia juga yang kabur karena takut ketahuan pembeli palsu. Dia merasa sedang bermain strategi tingkat tinggi. Padahal dia cuma sedang menggali lubang kuburnya sendiri sedikit lebih dalam. Menjelang siang, mereka mulai berkemas dengan gaya heboh seperti selebritas yang mau pindah rumah. Fajar menyeret koper besarnya. Koper bermerek yang dulu kubelikan saat ulang tahunnya, sementara Monica hanya menenteng tas tangan kecil sambil sibuk bercermin. Mereka meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, sampah berserakan di lantai, benar-benar tidak punya tata krama. Sebelum keluar, Fajar sempat berdiri di tengah ruang tamu, merentangkan tangannya lebar-lebar sambil berteriak. Selamat tinggal masa lalu miskin. Selamat datang hidup 7 miliar. Aku yang menonton dari layar laptop hampir saja menyemburkan teh hangatku. Kepercayaan dirinya itu patut diacungi jempol, atau mungkin jari tengah. Perjalanan mereka menuju hotel dipenuhi dengan obrolan halusinasi tingkat dewa. Di dalam taksi daring yang mereka pesan, Monica mulai merinci daftar belanjaannya yang panjangnya mengalahkan naskah pidato kenegaraan. Dia minta dibelikan tas kulit buaya, jam tangan bertabur berlian, sampai mobil atap terbuka warna merah muda. Fajar, dengan gaya sok sultan minyak, mengiyakan semua permintaan itu tanpa berkedip. Tenang saja sayang, 7 miliar itu banyak. Kita bisa beli apa saja. Bahkan kalau kamu mau beli tokonya sekalian juga bisa. Bualnya setinggi langit. Padahal aku tahu sisa saldo di rekening pribadinya mungkin cuma cukup untuk beli cilok sebungkus. Sesampainya di lobi hotel bintang 5 yang lantainya mengkilap seperti kaca, tingkah mereka makin menjadi-jadi. Fajar berjalan membusungkan dada,
menggandeng Monica yang berjalan lenggak-lenggok seolah sedang di panggung peragaan busana. Mereka mendatangi meja resepsionis dengan angkuh, menatap rendah petugas hotel yang menyapa dengan ramah. "Saya mau kamar Gria Tawang, penthouse, yang paling bagus, pemandangan kota, fasilitas lengkap, dan jangan lupa siapkan bunga mawar di kasur." Perintah Fajar dengan suara lantang agar orang-orang di lobi menoleh. Dia ingin pamer, ingin menunjukkan pada dunia kalau dia adalah orang sukses yang mampu menyewa kamar seharga belasan juta per malam. Petugas hotel yang profesional itu tetap tersenyum dan meminta kartu identitas serta kartu kredit untuk jaminan deposit. Disinilah momen krusial itu dimulai. Momen di mana Fajar dengan sangat percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya. "Itu adalah kartu tambahan dari rekening utamaku. Kartu sakti yang selama ini membiayai gaya hidupnya yang boros." Dia menyodorkannya dengan gerakan dua jari yang elegan, persis seperti iklan bank di televisi. "Gesek saja, Mas. Limitnya tidak terbatas," katanya sombong. Aku menahan napas di depan laptopku. Jantungku berdebar bukan karena tegang, tapi karena antusias menunggu adegan komedi slapstick yang akan segera terjadi. Fajar tidak tahu bahwa sejak tadi malam, aku sudah memblokir semua akses keuangannya melalui aplikasi di ponselku. Kartu yang dia pegang sekarang tidak lebih berguna daripada potongan plastik mainan. Namun, sepertinya nasib baik, atau nasib buruk yang tertunda, masih berpihak padanya sejenak. Petugas hotel itu memasukkan kartu ke mesin. Lalu keningnya berkerut sedikit. Mesin itu berbunyi, bip, pendek, tanda penolakan. Wajah Fajar masih santai. Dia bilang, "Coba lagi, Mas. Mungkin mesinnya yang kotor." Petugas itu mencoba lagi, dan hasilnya sama. Ditolak. Fajar mulai terlihat gelisah. Dia merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu debit lain, kartu cadangan yang juga terhubung ke rekeningku. "Pakai yang ini saja, itu isinya masih banyak," katanya berusaha menutupi rasa malu di depan Monica yang mulai cemberut. Petugas menggesek kartu kedua, dan lagi-lagi mesin itu menolak mentah-mentah. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Fajar. Dia tertawa canggung. Aneh sekali, padahal kemarin masih bisa dipakai. Pasti sistem perbankan sedang gangguan massal. Alasan klasik para penipu yang kehabisan modal. Monica menyenggol lengannya kasar, berbisik dengan nada tajam. "Mas, jangan bikin malu deh," katanya orang kaya. "Masa bayar deposit saja tidak bisa?" Untunglah Fajar masih punya sedikit uang tunai di dompetnya. Sisa-sisa uang jajan yang pernah kuberikan minggu lalu. Dengan tangan gemetar, dia menghitung lembaran merah itu di meja resepsionis. Jumlahnya pas-pasan, cukup untuk membayar deposit kamar biasa, bukan Gria Tawang mewah impian mereka. "Mas, kamarnya ganti yang standar saja dulu ya. Sistem bank lagi error. Besok kalau uang 7 miliar saya cair, kita pindah ke kamar presiden," dalihnya pada petugas hotel. Petugas itu hanya tersenyum maklum, senyum kasihan sebenarnya, dan memproses pesanan kamar standar yang sempit. Monica menghentakkan kakinya kesal. Impiannya tidur di kasur Raja buyar seketika. Melihat mereka berjalan menuju lift dengan wajah masam sungguh hiburan yang tak ternilai harganya. Fajar berusaha membujuk Monica sepanjang jalan, menjanjikan kalau besok semuanya akan beres setelah tanda tangan kontrak jual beli rumah. "Sabar sedikit ya sayang, ini cuma ujian kecil sebelum kita jadi miliarder," rayunya. "Ujian kecil," katanya? "Ini baru permulaan. Fajar. Besok, saat kau berdiri di depan notaris dengan sertifikat palsu itu, kau akan tahu arti sebenarnya dari ujian hidup." Aku menutup laptopku dengan senyum puas. Babak pamer kekayaan semu sudah selesai. Sekarang saatnya mempersiapkan babak kejatuhan yang sesungguhnya. Nikmatilah kasur hotel yang sempit itu, karena mungkin itu kasur empuk terakhir yang bisa kalian rasakan. Kamar hotel nomor 305 itu sempitnya minta ampun. Mungkin lebih cocok disebut lemari pakaian dengan kamar mandi dalam daripada tempat istirahat calon miliarder. Aku bisa melihat kekecewaan yang tebal menggantung di wajah Monica. Bibirnya mengerucut 5 senti ke depan persis seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Rencana mereka untuk tidur beralaskan spray sutra di kamar Gria Tawang harus kandas karena kartu kredit Fajar.
Atau lebih tepatnya kartu kreditku, mendadak menjadi potongan plastik tidak berguna. AC di kamar itu mengeluarkan suara dengungan yang berisik seperti mesin parut kelapa, menambah penderitaan pasangan yang sedang berhalusinasi jadi orang kaya itu. Dari layar laptopku, aku melihat Fajar sibuk mengipasi Monica dengan buku menu hotel yang sudah lecek, berusaha meredakan amarah sang kekasih yang mulai kepanasan, baik hati maupun badannya. Perut lapar tidak bisa diajak kompromi. Apalagi perut Monica yang sudah terbiasa dimanjakan dengan makanan mahal hasil uang curian suamiku. Dia mulai merengek minta makan malam romantis dengan menu daging bakar impor dan minuman anggur bersoda. Sebuah permintaan yang wajar bagi orang yang merasa punya uang 7 miliar. Fajar tampak menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun seperti biji kelereng. Dia memeriksa dompet kulitnya, menghitung lembaran uang tunai yang tersisa dengan gerakan sembunyi-sembunyi di bawah meja. Takut ketahuan kalau isinya tinggal recehan kembalian taksi tadi siang. Dengan gaya bicara yang dibuat-buat, dia mencoba membujuk Monica agar mereka memesan nasi goreng kampung saja dari layanan kamar. Alasannya sungguh menggelikan. Katanya mereka harus mulai membiasakan lidah dengan makanan lokal karena besok kalau sudah kaya raya, mereka akan bosan makan makanan barat terus di Eropa. Alasan yang sangat tidak masuk akal. Tapi Monica yang sedang lapar akhirnya mengangguk pasrah meski wajahnya ditekuk 1000 lipatan. Bencana sesungguhnya dimulai ketika ponsel Monica berdering nyaring, menampilkan nama perencana pernikahan yang sudah mereka hubungi beberapa hari lalu. Rupanya, pihak gedung pernikahan mendesak agar uang muka pelunasan segera ditransfer malam ini juga, atau tanggal cantik yang mereka incar akan diambil oleh pasangan lain. Monica langsung panik, matanya melotot menatap Fajar, menuntut lelaki itu untuk segera bertindak sebagai pahlawan finansial. Mas, cepat transfer 10 juta sekarang. Orang gedungnya sudah mendesak nih. Jangan sampai tanggal kita diambil orang. Serunya dengan nada tinggi. Fajar yang sedang menyeruput teh hangat dari gelas plastik murahan langsung tersedak. Batuk-batuk heboh sampai wajahnya merah padam. Ini adalah momen yang paling kutunggu. Momen di mana Fajar harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keran uangnya sudah kututup rapat-rapat. Jari jempol Fajar menari di atas layar ponsel dengan lincah, membuka aplikasi perbankan berwarna biru yang selama ini menjadi sumber nyawanya. Dia tersenyum sok tenang pada Monica, berkata, "Beres sayang, urusan kecil ini MAH," sambil mengetikkan kata sandi. Namun, senyum itu perlahan luntur, berganti menjadi ekspresi bingung, lalu berubah lagi menjadi kepanikan murni. Di layar ponselnya, yang tentu saja tidak bisa kulihat langsung tapi bisa kutebak, pasti muncul notifikasi berwarna merah menyala dengan tulisan akses ditolak atau pengguna diblokir. Dia mencoba memencet tombol masuk berkali-kali, menekan layar ponselnya dengan keras seolah kekuatan jari bisa menembus sistem keamanan bank. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya, membasahi rambutnya yang ditata rapi pakai minyak rambut mahal. Dia menggeser layar, mematikan dan menyalakan data seluler, bahkan menggoyang-goyangkan ponselnya ke udara mencari sinyal, tingkah laku purba yang tidak akan mengubah nasibnya. Wajahnya memucat, lebih putih dari tembok hotel yang catnya mulai mengelupas di bagian sudut. Monica yang tidak sabaran mulai mencolek-colek lengan Fajar, bertanya kenapa buktinya belum dikirim juga. Otak licik Fajar berputar cepat mencari alasan paling masuk akal di tengah situasi genting ini. Aduh sayang, ini banknya lagi perbaikan sistem besar-besaran sepertinya. Aplikasi tidak bisa dibuka sama sekali, muter-muter terus dari tadi. Dustanya dengan suara bergetar. Dia bahkan menambahkan bumbu drama dengan pura-pura marah pada ponselnya, memaki-maki sinyal operator yang katanya lemot. Monica mendengus kesal, merebut ponsel Fajar untuk memastikan, tapi tentu saja dia juga tidak bisa masuk ke aplikasi itu. "Kamu ini bagaimana sih mas? Masa mau transfer saja susah? Pakai SMS perbankan dong," desak Monica. Fajar mati kutu, karena dia tahu SMS perbankan pun pasti sudah kumatikan aksesnya. Fajar kemudian melipir ke kamar mandi dengan alasan sakit perut. Padahal dia butuh benteng pertahanan untuk menelepon layanan pelanggan tanpa didengar Tuan Putri. Aku memasang telinga baik-baik lewat penyadap suara di ponselnya. Terdengar suara pintu kamar mandi dikunci, disusul suara Fajar yang berbisik-bisik setengah berteriak pada operator bank. "Mbak, ini kenapa rekening saya tidak bisa dipakai?
Kartu kredit ditolak, aplikasi diblokir. Saya mau transaksi penting ini, cecarnya panik. Jawaban dari seberang sana pasti sangat menyakitkan, karena Fajar terdiam cukup lama. Operator pasti menjelaskan bahwa pemilik rekening utama, yaitu aku, telah mengajukan permohonan pemblokiran total dan melaporkan adanya aktivitas mencurigakan. Fajar tidak bisa membantah karena statusnya hanya pemegang kartu tambahan. Dia tidak punya hak kuasa apapun atas uang-uang itu. Di seberang kota, aku duduk berselonjor di sofa apartemenku yang nyaman sambil menikmati masker wajah yang dingin di kulit. Mendengar napas frustrasi Fajar dari balik pintu kamar mandi hotel itu bagaikan musik orkestra yang paling indah di telingaku. Dia terdengar memukul tembok kamar mandi pelan, melampiaskan kekesalan karena tidak berdaya. Dia terjebak. Uang tunai habis, kartu mati, dan dia punya pacar matre yang menuntut di kamar sebelah. Dia keluar dari kamar mandi dengan wajah lesu, kembali berbohong pada Monica kalau pihak bank sedang melakukan pemeliharaan sistem sampai besok pagi karena ada pemindahan data nasabah prioritas. Alasan yang dia karang sendiri. Besok pagi setelah kita tanda tangan jual beli rumah, kita langsung bayar tunai saja ke gedung pernikahannya. Uang tunai lebih disukai daripada transfer. Sayang, bujuknya putus asa. Malam semakin larut, tapi suasana di kamar sempit itu berubah menjadi dingin dan kaku, lebih dingin dari kutub utara. Monica yang kecewa berat langsung memunggungi Fajar di tempat tidur, menarik selimut kasar hotel sampai menutupi kepala, menolak disentuh atau diajak bicara. Fajar terbaring di sebelahnya dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar yang ada bercak noda bekas bocor. Pikirannya pasti berkecamuk, antara takut, bingung, dan berharap cemas. Dia mungkin sedang menghitung jam, berharap malam cepat berlalu supaya dia bisa segera bertemu pembeli rumah dan mendapatkan uang 7 miliar hayalannya itu. Dia tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir dia bisa tidur di kasur. Karena besok malam mungkin dia harus tidur beralaskan koran atau ubin dingin sel tahanan. Satu-satunya hal yang membuat Fajar tidak gila malam itu adalah map tebal yang dia letakkan di bawah bantalnya. Dia menjaganya seperti jimat. Sesekali tangannya meraba ke bawah bantal untuk memastikan benda keramat itu masih ada. Dia meyakini sepenuh hati bahwa tumpukan kertas di dalam map itu adalah penyelamat hidupnya. Kunci jawaban dari semua masalah yang menimpanya hari ini. Keyakinan buta yang menyedihkan. Dia menaruh harapan pada selembar kertas palsu yang kubuat hanya dengan modal beberapa ratus ribu rupiah di percetakan teman lama. Dia menggantungkan nasibnya pada ilusi, sementara realita yang tajam sudah menunggu di balik pintu matahari terbit, siap memenggal leher kesombongannya. Sementara itu, aku mematikan laptop dengan perasaan puas yang meluap-luap. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Fajar yang memilih jalan ini. Dia yang memilih untuk serakah. Dia yang memilih untuk berkhianat. Dan dia yang memilih untuk meremehkanku. Aku sudah memberinya atap, memberinya makan, memberinya kehormatan sebagai suami. Tapi dia membalasnya dengan racun. Maka wajar jika sekarang aku menyuguhkan penawar racun itu dalam bentuk kehancuran total. Aku berjalan ke jendela apartemen, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip indah. Di salah satu sudut kota ini, ada dua orang bodoh yang sedang bermimpi menjadi raja dan ratu. Besok, aku akan menjadi orang pertama yang bertepuk tangan saat mahkota kertas mereka hancur disambar petir kenyataan. Selamat tidur Fajar, kumpulkan tenagamu, karena kau akan membutuhkannya untuk menangis besok. Pagi yang dinanti-nanti akhirnya tiba, membawa serta harapan palsu yang melambung setinggi tiang bendera. Fajar bangun lebih awal dari ayam jantan, sibuk mematut diri di depan cermin kamar hotel yang kusam. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, jas abu-abu mengkilap yang dulu kubelikan untuk acara pernikahan sepupuku, dipadukan dengan sepatu pantofel yang sudah dia semir pakai tisu basah karena tidak punya semir sepatu. Penampilannya sungguh necis, klimis, dan berbau vanila menyengat. Sangat kontras dengan isi dompetnya yang kini hanya dihuni oleh angin dan debu. Monica juga tidak mau kalah. Dia berdandan menor dengan gaun merah menyala, seolah-olah dia mau menghadiri pesta penghargaan Piala Citra, padahal cuma mau ke kantor notaris. Perjalanan menuju kantor notaris terasa seperti parade kemenangan bagi Fajar, meskipun mereka menumpang taksi biasa yang AC-nya mati nyala. Sepanjang jalan,
Fajar tidak henti-hentinya meremas tangan Monica, membisikkan janji-janji manis tentang rumah mewah dan mobil sport yang akan mereka beli sore nanti. Dia begitu yakin, begitu percaya diri, seolah uang 7 miliar itu sudah tercetak di jidatnya. Dia tidak tahu bahwa taksi yang dia tumpangi ini dibayar menggunakan lembaran uang terakhir yang dia miliki, menyisakan recehan logam yang bahkan pengamen pun mungkin malas menerimanya. Ini adalah pertaruhan hidup mati. Dan Fajar baru saja mempertaruhkan seluruh nyawanya di meja judi yang bandarnya adalah aku. Kantor notaris itu terletak di sebuah ruko megah di pusat bisnis. Suasananya dingin dan hening, tipikal tempat di mana uang besar berpindah tangan. Di dalam ruang rapat berlapis kaca, sudah duduk Pak Burhan, sang calon pembeli yang wajahnya kaku seperti tembok beton, dan Ibu Notaris, wanita parubaya dengan kacamata tebal yang menggantung di ujung hidung. Fajar masuk dengan gaya jalan yang dibuat-buat, menyalami mereka satu persatu dengan cengkeraman tangan yang terlalu kuat, berusaha menutupi kegugupannya. Monica duduk di pojokan sambil kipas-kipas pakai majalah, berlagak seperti nyonya besar yang bosan menunggu urusan bisnis suaminya. Langsung saja, Pak Fajar, waktu saya tidak banyak. Mana dokumen aslinya? Suara Pak Burhan terdengar berat dan tidak sabaran. Dia adalah tipe pebisnis yang menghargai waktu lebih dari uang, dan dia sudah cukup kesal karena Fajar menunda pertemuan ini beberapa kali. Dengan senyum lebar yang memamerkan deretan giginya, Fajar meletakkan map tebal itu di atas meja marmer. Dia mendorongnya pelan ke arah Ibu Notaris dengan gerakan dramatis, seolah sedang menyerahkan naskah proklamasi kemerdekaan. Silakan diperiksa, Bu. Sertifikat hak milik asli, tanpa sengketa, dan siap balik nama hari ini juga, ucap Fajar mantap. Jantungnya pasti berdegup kencang, membayangkan tumpukan uang tunai yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Ibu Notaris membuka map itu dengan tenang. Tangannya yang memakai sarung tangan putih mulai meraba lembaran kertas hijau bermotif Garuda di dalamnya. Hening menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Hanya terdengar suara kertas yang dibolak-balik dan dengungan mesin pendingin ruangan. Fajar masih mempertahankan senyumnya, meski keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Dia melirik Pak Burhan, mencoba mencari persetujuan, tapi Pak Burhan hanya menatap lurus ke arah tangan notaris. Tiba-tiba, gerakan tangan Ibu Notaris terhenti. Keningnya berkerut dalam, matanya menyipit di balik lensa kacamata, dan dia meraba tekstur kertas itu sekali lagi dengan lebih teliti, kali ini menggunakan kaca pembesar. Maaf, Pak Fajar. Suara Ibu Notaris memecah keheningan. Nadanya datar tapi tajam seperti silet. Apakah Bapak sedang bercanda dengan kami? Fajar tersentak kaget. Senyumnya goyah. Bercanda bagaimana maksud Ibu? Itu asli. Saya ambil sendiri dari brankas rumah. Jawabnya terbata-bata. Ibu Notaris melepaskan kacamata, menatap Fajar dengan pandangan yang membuat nyali ciut. Ini bukan sertifikat asli, Pak. Ini adalah cetakan replika. Kualitasnya memang bagus untuk pajangan dinding, tapi ini hanya kertas biasa. Tidak ada benang pengaman, tidak ada hologram, dan jenis kertasnya pun beda dengan standar Badan Pertanahan. Dunia Fajar runtuh seketika, seolah langit-langit kantor notaris itu ambruk menimpa kepalanya. Wajahnya berubah pucat pasi, lebih putih dari mayat hidup. Tidak mungkin. Istri saya menyimpannya di brankas. Saya lihat sendiri. Teriaknya panik. Suaranya melengking tinggi karena histeris. Pak Burhan yang sedari tadi diam langsung menggebrak meja dengan keras, membuat vas bunga di tengah meja bergetar. Apa-apaan ini? Kamu mau menipu saya? Bentaknya kasar. Wajah Pak Burhan memerah menahan amarah. Dia merasa dihina karena disuguhi dokumen palsu oleh orang yang gayanya selangit. Belum sempat Fajar membela diri, Ibu Notaris memberikan pukulan kedua yang lebih mematikan. Dia memutar layar laptopnya ke arah Fajar dan Pak Burhan. Dan satu lagi, Pak, saya baru saja mengecek status tanah ini di sistem daring pertanahan nasional. Tanah dengan alamat tersebut statusnya sudah diblokir dan diubah menjadi tanah wakaf yayasan keluarga sejak 3 hari yang lalu. Artinya, tanah ini tidak bisa diperjualbelikan kepada siapapun, selamanya. Penjelasan itu bagaikan paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati Fajar.
Dia ternganga. Mulutnya terbuka lebar tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya yang pas-pasan tidak mampu memproses bagaimana bisa rumah itu menjadi tanah wakaf dalam sekejap. Suasana di ruangan itu berubah menjadi neraka. Pak Burhan berdiri, menunjuk wajah Fajar dengan telunjuk yang gemetar karena marah. Kamu penipu ulung. Kamu membuang waktu saya yang berharga. Saya sudah mencairkan dana tunai, membatalkan rapat penting, dan ini balasanmu? Kertas sampah. Amuknya. Fajar mundur ketakutan. Punggungnya menabrak kursi. Dia menoleh ke arah Monica, berharap mendapat dukungan, tapi yang dia lihat justru tatapan jijik. Monica melotot horor, menyadari bahwa mimpi indahnya tentang Paris dan tas kulit buaya baru saja hangus terbakar. Saya tidak tahu, Pak. Sumpah, saya dijebak istri saya. Ratna yang melakukan ini. Fajar mencoba mengelak, menyalahkan aku yang tidak ada di sana. Tapi pembelaannya terdengar sangat menyedihkan. Siapa yang akan percaya pada suami yang mencuri sertifikat istrinya sendiri? Ibu notaris segera memanggil petugas keamanan ruko. Pak Fajar, tindakan membawa dokumen palsu dan mencoba melakukan transaksi fiktif adalah tindak pidana serius. Kami punya bukti rekaman CCTV dan dokumen ini sebagai barang bukti. Ancam ibu notaris dengan tenang. Di sudut ruangan, Monica perlahan mundur menuju pintu keluar. Langkahnya mengendap-endap seperti maling ayam yang ketahuan. Dia tidak mau ikut terseret dalam lumpur kehancuran ini. Sementara itu, Fajar berdiri gemetar di tengah ruangan, dikepung oleh amarah Pak Burhan dan tatapan dingin ibu notaris. Dia merogoh saku celananya, mencari ponsel untuk meneleponku. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi dia lupa. Dia tidak punya pulsa, tidak punya paket data, dan yang paling penting, dia sudah tidak punya istri lagi. Di kejauhan, aku yang menerima laporan langsung dari asisten Pak Harun hanya bisa tersenyum sambil menyeruput kopi. Rencana berjalan mulus. Ikan besar sudah terjerat jaring, dan sekarang saatnya menarik jaring itu ke daratan. Ruangan rapat yang tadinya dingin karena pendingin udara kini berubah panas mendidih. Seolah-olah kami sedang berada di dalam kawah gunung berapi yang siap meletus. Pak Burhan, pria yang biasanya tenang dan berwibawa itu, akhirnya meledak juga seperti ban truk yang kelebihan muatan. Dia tidak hanya menggebrak meja, tapi juga melempar map berisi sertifikat palsu itu tepat ke wajah Fajar. Kertas-kertas tidak berharga itu berhamburan di udara, melayang jatuh menutupi kepala dan bahu suaminya yang kini menciut seukuran biji kacang hijau. Teriakan Pak Burhan menggelegar, memantul di dinding kaca. Kamu pikir saya badut yang bisa kamu mainkan? Berani-beraninya kamu menyodorkan sampah ini di depan muka saya. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol, dan aku yakin kalau tidak ada meja besar yang memisahkan mereka, tangan kekar Pak Burhan sudah mendarat di pipi mulus Fajar. Fajar gemetar hebat. Lututnya lemas seolah tulang kakinya mendadak berubah jadi agar-agar. Dia mencoba merangkai kata, tapi lidahnya keluh. Hanya suara cicitan tidak jelas yang keluar dari mulutnya, persis seperti tikus yang terjepit pintu. Pak, ini salah paham. Saya korban. Pak, istri saya yang gila. Dia menukar isinya. Racau Fajar dengan mata berkaca-kaca. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Seorang lelaki dewasa yang melempar kesalahan pada wanita yang tidak ada di sana. Tentu saja, alasan itu terdengar sangat konyol di telinga semua orang. Siapa yang akan percaya ada istri yang menukar dokumen suaminya kecuali si suami memang berniat mencuri? Pak Burhan tertawa sinis. Tawa yang kering dan menakutkan. Jangan bawa-bawa istrimu. Kamu yang datang ke sini, kamu yang menjanjikan tanah, dan kamu yang mencoba menipu saya. Asisten saya sudah menelepon polisi. Biar kamu jelaskan dongengmu itu di sel tahanan. Mendengar kata polisi, nyali Fajar langsung putus seketika. Dia merosot dari kursinya, berlutut di lantai marmer yang dingin, memeluk kaki Pak Burhan dengan gaya memelas yang sangat memalukan. Jangan Pak, ampun. Jangan lapor polisi. Saya akan ganti ruginya. Saya akan kembalikan semuanya. Rengeknya sambil menangis. Air mata buayanya membasahi celana bahan mahal milik Pak Burhan, membuat pengusaha itu semakin jijik. Dia menendang pelan bahu Fajar agar menjauh,
seolah sedang menyingkirkan kotoran yang menempel di sepatunya. Ganti rugi pakai apa? Pakai daun? Rekeningmu saja kosong melompong. Kartu kreditmu ditolak semua. Kamu itu cuma penipu miskin yang berlagak kaya. Hardik Pak Burhan tanpa ampun. Kata-kata itu menohok tepat di ulu hati Fajar, menelanjangi kenyataan pahit yang selama ini dia tutupi dengan gaya hidup pinjaman. Di sudut ruangan, Monica yang sedari tadi dia mematung akhirnya mengambil langkah 1000, tapi bukan untuk menolong kekasihnya. Dia berdiri tegak, merapikan gaun merahnya yang mencolok, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan langkah cepat. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai, terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran hubungan mereka. Fajar yang melihat pergerakan Monica langsung menoleh. Matanya membelalak penuh harap. "Sayang, Monica, tunggu. Bantu aku jelaskan ke bapak ini, kita kan korban." Teriak Fajar putus asa. Tangannya menggapai-gapai ke arah wanita itu. Dia berharap Monica, belahan jiwanya, akan membela atau setidaknya menemaninya dalam masa sulit ini. Harapan itu hancur berkeping-keping saat Monica berbalik badan dengan tatapan yang lebih tajam dari silet cukur. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kebencian yang menyeramkan. Dia tidak mendekat untuk memeluk, melainkan meludah ke arah lantai, tepat di depan wajah Fajar. "Cuy, jangan panggil aku sayang, dasar penipu." Bentaknya kasar. Suaranya melengking, membuat ibu notaris dan satpam yang baru masuk sampai kaget. "Aku pikir kamu benar-benar kaya. Ternyata kamu cuma benalu yang numpang hidup sama istri. Kamu bilang punya 7 miliar. Tahunya bayar hotel saja tidak mampu. Najis, aku kenal sama kamu." Caci maki Monica meluncur deras seperti air bah. Dia merasa tertipu mentah-mentah. Investasi waktu dan tenaganya untuk merayu Fajar ternyata sia-sia belaka. Fajar ternganga. Air matanya berhenti mengalir saking kagetnya. Dia tidak menyangka wanita yang kemarin bermanja-manja dan berjanji sehidup semati, kini berubah menjadi monster dalam hitungan detik hanya karena uangnya hilang. "Tapi Mon, kita kan saling mencinta." Kalimat Fajar terpotong oleh tawa mengejek Monica. "Cinta? Makan tuh cinta. Aku butuh uang, bukan cinta dari gembel sepertimu. Mulai detik ini kita putus. Jangan pernah cari aku lagi, atau aku teriak maling." Tanpa menoleh lagi, Monica melenggang pergi keluar ruangan, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang kini terasa mencekik leher Fajar. Dia pergi begitu saja, membawa serta tas tangan yang berisi dompet dan ponselnya sendiri, meninggalkan Fajar yang bangkrut sendirian di kandang singa. Satpam gedung yang bertubuh kekar akhirnya menyeret Fajar keluar dari kantor notaris atas perintah Pak Burhan. Fajar diseret seperti karung beras bocor, melewati lobi gedung yang ramai. Orang-orang berpakaian rapi menatapnya dengan pandangan aneh, berbisik-bisik melihat pria berjas necis yang menangis sesenggukan sambil diseret petugas keamanan. Martabat Fajar hancur lebur di lantai keramik gedung itu. Sesampainya di trotoar luar gedung, satpam itu melepaskan cengkeramannya dan mendorong Fajar pelan. "Pergi sana, Mas. Jangan bikin onar di sini lagi kalau tidak mau diangkut ke kantor polisi beneran." Ancam satpam itu sebelum kembali masuk ke dalam kesejukan gedung berpendingin udara. Fajar berdiri terhuyung di pinggir jalan raya yang panas dan berdebu. Matahari siang itu menyengat kulitnya tanpa ampun, seolah alam semesta pun ikut menghukumnya. Dia merogoh saku celana dan jasnya berulang kali, berharap menemukan keajaiban berupa lembaran uang yang terselip atau ponsel yang tertinggal. Tapi nihil. Ponselnya mati karena kehabisan daya. Dompetnya berisi kartu-kartu yang sudah kublokir, dan uang tunainya benar-benar nol besar setelah dipakai bayar taksi tadi pagi. Dia terjebak di tengah kota Jakarta yang kejam, tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa istri, dan tanpa kekasih. Jas mahalnya kini terasa seperti oven yang memanggang tubuhnya hidup-hidup. Keringat membasahi kemeja hingga tembus ke punggung. Dengan langkah gontai seperti zombie kelaparan, Fajar mencoba berjalan kembali ke hotel tempat dia menginap, berharap bisa mengambil koper berisi pakaian-pakaiannya. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 2 kilometer, tapi dia tidak punya pilihan selain jalan kaki. Sepatu pantofelnya yang sempit mulai membuat kakinya lecet. Setiap langkah adalah siksaan.
Sesampainya di lobi hotel dengan napas ngos-ngosan dan penampilan acak-acakan, dia langsung menuju meja resepsionis. "Mbak, saya mau ambil barang di kamar 305. Kuncinya tadi saya bawa," katanya dengan sisa-sisa tenaga. Resepsionis wanita itu menatapnya dengan senyum sopan namun dingin. Tatapan yang diberikan kepada tamu yang bermasalah. "Mohon maaf Pak Fajar. Masa menginap Bapak sudah habis pukul 12 tadi. Dan karena kartu kredit Bapak tidak bisa didebit untuk pelunasan tagihan kamar dan layanan makan semalam, manajemen menahan barang-barang Bapak sebagai jaminan sampai tagihan dilunasi," jelas resepsionis itu dengan nada datar. Fajar melongo. Koper itu berisi baju-baju bermereknya, jam tangan koleksinya, dan sisa harga dirinya. "Tapi Mbak, saya tidak punya uang sekarang. Boleh saya ambil satu baju saja? Saya mau ganti. Ini basah semua," mohonnya putus asa. "Maaf Pak, itu prosedur hotel. Silakan dilunasi dulu tagihan sebesar Rp3.500.000, jawab resepsionis itu tanpa kompromi. Angka itu membuat kepala Fajar pening. 3,5 juta? Itu lebih besar dari uang pesangon yang kuberikan padanya kemarin, yang bodohnya tidak dia bawa karena merasa sudah kaya. Dia benar-benar habis. Dia diusir dari hotel dengan hanya pakaian yang melekat di badan. Dia berjalan keluar lobi, duduk di trotoar beton di samping pot bunga besar. Perutnya mulai berbunyi nyaring, minta diisi, tapi dia bahkan tidak mampu membeli air mineral gelas. Dia menatap mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, membayangkan dulu dia duduk nyaman di dalamnya. Dari kejauhan, di balik jendela kafe seberang jalan, orang suruhanku merekam semua adegan menyedihkan itu. Aku menonton videonya di apartemenku sambil memakan salad buah yang segar. Rasanya nikmat sekali melihat karma bekerja dengan instan. Fajar yang dulu sombong, yang membuang makanan masakanku, yang meremehkan uang receh, kini duduk mengkeret di pinggir jalan seperti anak kucing hilang. Dia menatap kosong ke arah jalanan, mungkin sedang merenungi nasib, atau mungkin sedang menyesali kenapa dulu dia menukar berlian dengan batu kali. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. "Fajar, tiketmu menuju kehancuran baru saja dicap, dan tidak ada pengembalian dana. Selamat menikmati hidup barumu yang sepi dan papa." 2 minggu adalah waktu yang sangat singkat bagi orang yang sedang dimabuk cinta, namun bagi Fajar, 2 minggu terakhir ini terasa lebih lama daripada sejarah peradaban manusia purba. Lelaki yang dulu menolak makan nasi kalau lauknya bukan daging sapi impor itu, kini sudah hatam menghafal jadwal pembuangan sisa makanan di warung Tegal pinggir jalan. Setelan jas abu-abu mengkilap yang dia banggakan di kantor notaris Tempo hari kini sudah berubah warna menjadi coklat kusam, bercampur dengan noda oli, debu jalanan, dan entah noda apa lagi yang menempel saat dia tidur meringkuk di emperan toko. Sepatu pantofelnya sudah menguap, alias mangap di bagian depan seperti buaya lapar, memaksanya menyeret kaki setiap kali melangkah agar sol sepatunya tidak tertinggal di aspal panas Jakarta. Fajar kini menyandang gelar baru yang tidak pernah dia impikan dalam daftar resolusi tahun barunya, yaitu gelandangan necis. Dia tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya di kampung karena rasa malu yang terlalu besar, apalagi dia sempat memamerkan foto mobil mewah, milikku, di grup keluarga besar dengan keterangan, hasil keringat sendiri. Teman-teman nongkrongnya yang dulu sering dia traktir pakai uangku, kini mendadak amnesia massal. Setiap kali Fajar mencoba menghubungi mereka lewat telepon umum koin, satu-satunya teknologi yang masih bisa dia akses, mereka langsung menutup telepon begitu mendengar suara parau Fajar meminjam uang. Ternyata, persahabatan mereka setipis kulit bawang, akan hancur begitu dikupas masalah uang. Kehidupan jalanan mengajarinya banyak hal, terutama tentang betapa kejamnya gravitasi nasib. Namun, di tengah perut yang melilit karena hanya diisi air keran masjid, otak Fajar ternyata masih sempat memproduksi ide yang menurutnya brilian, padahal sebenarnya menyedihkan. Dia teringat padaku. Ya, dia teringat pada Ratna, istri bodoh yang menurut logikanya pasti sekarang sedang menderita di kamar kos kumuh. Dalam benak Fajar yang sudah terdistorsi kelaparan, dia yakin aku masih mencintainya. Dia berpikir kalau dia datang dengan wajah memelas dan penuh tobat, aku akan luluh, memaafkannya, dan kami bisa memulai hidup baru dari nol, tentu saja dengan modal sisa uang tabunganku yang dia harapkan masih ada. Dengan sisa tenaga yang ada,
Fajar mulai berjalan kaki menuju alamat kos murah di pinggiran kota yang dulu dia rekomendasikan padaku saat mengusirku. Jaraknya belasan kilometer dari pusat kota. Sebuah perjalanan spiritual yang menyiksa bagi betis manja Fajar. Sepanjang jalan dia merangkai kata-kata mutiara, menyusun naskah drama permintaan maaf yang akan dia ucapkan sambil berlutut. Dia membayangkan akan menemukanku sedang mencuci baju di ember plastik, menangis meratapi nasib, lalu dia akan datang sebagai pahlawan kesiangan yang mengajak rujuk. Sungguh imajinasi yang luar biasa tinggi untuk seseorang yang belum mandi berhari-hari. Sesampainya di kawasan kumuh yang padat penduduk itu, hidung Fajar langsung disambut aroma selokan yang mampet dan jemuran apek, persis seperti lingkungan yang dia harapkan menjadi tempat tinggal baruku. Dia mulai bertanya pada ibu-ibu yang sedang ngerumpi di warung sayur, bertanya apakah ada penghuni baru bernama Ratna, seorang janda cantik yang terlihat sedih. Ibu-ibu itu menatap Fajar dari ujung rambut yang lepek sampai ujung kaki yang berdaki, lalu tertawa terbahak-bahak. "Mas, di sini janda banyak. Tapi kalau yang cantik kayak artis ya tidak ada yang mau tinggal di gubuk sini. Mas ini mau cari istri apa mau cari barang rongsokan?" Ledek salah satu dari mereka. Fajar tertegun. Dia menyusuri ganggang sempit itu sampai ujung, mengetuk beberapa pintu kos yang catnya mengelupas. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada Ratna di sana. Perlahan, sebuah kesadaran menghantam kepalanya lebih keras daripada pukulan batu bata. Aku tidak pernah menuruti perintahnya. Aku tidak pernah jatuh miskin seperti yang dia skenariokan. Rasa kecewa bercampur marah mulai merayapi hatinya. Dia merasa dikhianati lagi. Logika Fajar memang sudah terbalik. Dia yang membuangku. Tapi dia yang merasa ditinggalkan karena aku tidak menderita sesuai harapannya. Dengan langkah gontai dan perut yang semakin perih, dia menyeret kakinya kembali ke arah pusat kota, ke satu-satunya tempat di mana dia merasa familiar, area sekitar gedung perkantoran mewah tempat aku biasa bekerja dulu. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, menjadi latar belakang yang dramatis untuk adegan penutup kisah cinta tragis Fajar. Dia duduk bersimpuh di dekat pos satpam sebuah gedung apartemen mewah, tempat dia biasa melihat mobil-mobil bagus keluar masuk, sekadar untuk memuaskan mata. Tubuhnya bau matahari dan keringat basi, membuat orang-orang yang lewat menutup hidung dan berjalan melipir jauh. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap keluar dari lobi apartemen itu. Mobil yang sangat Fajar kenal, bukan karena dia pernah memilikinya, tapi karena itu adalah mobil impian yang sering dia tunjukkan fotonya padaku dulu. Mobil itu berhenti sejenak di depan gerbang karena antrean keluar. Jantung Fajar berdegup kencang saat melihat plat nomornya. Dia kenal angka itu. Itu tanggal pernikahan kami. Tanpa sadar, Fajar berdiri, menerobos rasa malunya, dan berlari kecil mendekati mobil itu. Dia menempelkan wajah kuminya ke kaca jendela penumpang yang gelap. Di dalam sana, dia melihat sosok wanita yang sangat dia kenal, tapi terlihat sangat berbeda. Wanita itu mengenakan kacamata hitam lebar, baju sutra yang elegan, dan tatanan rambut yang rapi sempurna. Itu aku, Ratna, mantan istrinya yang dia usir dengan uang 3 juta rupiah. Ratna, Ratna, ini aku, Mas Fajar, teriaknya sambil menggedor kaca mobil. Suaranya serak dan putus asa. Buka Ratna. Aku tahu itu kamu. Tolong aku suamimu. Dia berharap kaca itu turun. Berharap aku akan kaget, menangis, lalu membukakan pintu untuknya. Namun, reaksi yang dia dapatkan sungguh di luar dugaan. Kaca mobil itu memang turun, tapi hanya sedikit, sekadar menyisakan celah 5 senti. Dari celah itu, tidak ada tangan yang terulur, tidak ada wajah sedih yang menyambut. Hanya ada hawa sejuk pendingin udara yang menerpa wajah panas Fajar, membawa aroma parfum kayu cendana yang mahal dan berkelas. Aroma kesuksesan yang tidak bisa dia gapai. Aku menoleh sedikit, menurunkan kacamata hitamku, dan menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan benci, bukan juga tatapan marah. Itu adalah tatapan kosong, jenis tatapan yang biasa kita berikan pada tiang listrik atau tong sampah di pinggir jalan. Tatapan yang mengatakan bahwa keberadaannya sama sekali tidak mengganggu, tapi juga tidak penting. Mas, tolong aku lapar.
Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maafkan aku, ayo kita pulang. Rengek Fajar. Air mata bercampur daki meleleh di pipinya, menciptakan jalur sungai kecil yang kotor di wajahnya. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Pulang? Rumahmu bukan di sini. Bukannya kamu punya uang 3 juta? Itu cukup kok untuk sewa gerobak sampah dan memulai karir baru. Ucapku datar. Kalimat itu menohok ulu hatinya. Fajar ternganga. Teringat pada amplop coklat tipis yang dia lempar ke wajahku dulu. Uang 3 juta yang dia anggap sedekah besar. Ternyata adalah harga diri yang dia jual murah. Sebelum dia sempat membalas, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar datang berlari dan langsung menarik kerah baju Fajar. Menyeretnya menjauh dari mobilku seolah dia adalah kotoran yang menempel di bumper. Jangan ganggu penghuni, Pak. Pergi sana. Bentak petugas keamanan itu sambil mendorong Fajar hingga jatuh terduduk di trotoar. Fajar berusaha memberontak. Tangannya menggapai-gapai ke arah mobilku. Ratna, jangan tinggalkan aku. Itu mobil dari uang kita kan? Ratna, teriaknya histeris. Aku tidak peduli. Aku menekan tombol di pintu, dan kaca jendela pun naik perlahan, menutup rapat akses Fajar ke duniaku selamanya. Mobilku melaju pelan meninggalkan lobi apartemen, meninggalkan Fajar yang meraung-raung di pinggir jalan, menjadi tontonan satpam dan pejalan kaki yang lewat. Dari kaca spion, aku melihat sosoknya semakin mengecil, menjadi titik noda di tengah kemegahan kota yang gemerlap. Tidak ada rasa sesal sedikit pun di hatiku. Fajar menuai apa yang dia tanam. Dia menanam angin kesombongan, dan sekarang dia sedang memanen badai kehancuran. Dia menjual rumah 7 miliar demi wanita lain, tapi pada akhirnya, dia kehilangan rumah, kehilangan wanita itu, dan kehilangan dirinya sendiri. Dia hanya menyisakan kenangan buruk yang kini sudah kubuang jauh-jauh. Aku menyalakan musik di dalam mobil, lagu pop yang ceria, lalu memacu kendaraan menuju kantor yayasan baruku. Hidup terus berjalan, dan hidupku sekarang jauh lebih indah tanpa benalu. Fajar mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menghitung penyesalan, membayangkan andai saja dia tidak serakah, andai saja dia setia. Tapi kata, andai, tidak laku dijual di warung nasi. 3 juta rupiah yang dia berikan padaku dulu, kini menjadi simbol kemenanganku yang paling jenaka. Aku tertawa lepas di dalam mobil, tawa yang bebas dan lega. Selamat tinggal Fajar. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa membuang sampah pada tempatnya itu sangat melegakan hati. Dan tempatmu, memang di sana, di masa lalu yang tidak akan pernah kutengok lagi.